penulis memiliki kemampuan lebih hebat dalam menulis cerpen dibanding menulis novel. Serasa tercerahkan, antara suka, gak suka, suka, gak suka, suka, gak suka. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal nge-review ini. Kami bukan sajarah kertas yang ditulis oleh J.S. Kyren. Mungkin sebagian ada yang tahu, pernah dengar, dan sebagian enggak. Tapi harusnya pada tahu lah ya. Dan penulisnya cukup terkenal, famous di sosial media juga. Dan ini buku pertamanya dari Kami Bukan, series Kami Bukan gitu, buku pertama. Kalau lebih kayaknya sekarang udah ada 4 deh. Gue dapat yang edisi sampul ini. Ilustrasi karakternya itu udah diilustrasikan ya anthropomorphic ya sebutannya, kayak sesosok berbentuk manusia tapi kayak wajahnya hewan gitulah, kayak gini sampulnya. Gue sebenarnya lebih suka sampul yang lama, yang ini biar serasi aja kalau disimpan untuk dikoleksi. Dan ini gue beli langsung dari penulisnya, gue dapat langsung dari penulisnya, jadinya bertanda tangan deh. Nah, langsung kita bahas aja ya. Kami Bukan Sarjana Kertas ini adalah sebuah novel slice of life, bisa dibilang gitu. Drama, komedi mungkin dikit-dikit, di mana sekelompok mahasiswa yang baru lulus SMA, masuk universitas, menjalani kehidupan di perguruan tinggi gitulah. Nah, ada juga seorang dosen yang membimbing mereka. Dan ya, kehidupan mereka di sana lah selama 3 hingga 4 tahun menjalani kehidupan di perguruan tinggi. Pengen sarjana, lulus, punya gelar, dilema, problematika, dan sengkarutnya kehidupan di perguruan tinggi. Kurang lebih kayak gitulah buku ini. Nah, terus langsung ke reviewnya ya. Tadi kalian udah lihat sampulnya dan sebagainya. Secara narasinya gue antara suka dan gak suka. Narasinya itu terbagi dari kayak ada 2 lapisan gitulah. Narasi untuk ceritanya, sama satu kayak narasi nasehat gitu dari penulis atau karakternya. Jadi ketika kalian baca nanti pasti ada kayak ya agak unik lah, beda lah. Karena gue biasanya baca horor, fiksi, fantasi yang berpetualangan, ceritanya di alam liar atau di daerah pegunungan, padang rumput, hutan, dan sebagainya. Jadi ketika dihadirkan dengan narasi yang agak beda gini, rasanya aneh aja gitu. Itu impresi pertama ya, karena narasinya itu deskriptif, cuman gimana ya, kurang detail gitu loh, terlalu sederhana. Karena diisi juga dengan nasihat-nasihat dari entah itu karakter atau penulis. Jadi sepanjang cerita di novel ini nanti kalian bakal dapat wejangan-wejangan, insight dari penulis maupun di karakternya. Ya pastinya karakter juga bikinan penulis, jadi secara keseluruhan dari penulis lah gitu. Jadi kayak kurang bisa menikmati ceritanya jadinya. Ya, tapi di sisi lain kita bisa dapat kayak wah, insight itulah, nasihat-nasihat itu. Serasa tercerahkan karena memang ada beberapa bagian yang gue suka, kayak ada quotes, ada kalimat-kalimat motivasi, nasihat-nasihat kehidupan dan sebagainya kayak gitu untuk mahasiswa-mahasiswa gitulah untuk kehidupan di perguruan tinggi. Nah, itu pro kontra. Gue bingung nih antara suka, gak suka, suka, gak suka, suka, gak suka. Nah, karakternya ini beragam, 7, 8, banyak lah pokoknya. Ada antagonis si dosen, ada protagonis di sisi protagonis dosen juga. Jadi ada dosen baik, dosen jahat, mahasiswa nakal, mahasiswa baik, dan sebagainya. Kehidupan mahasiswa lah, perguruan tinggi, kalian pasti tahu lah. Ngekos, ngerjain tugasnya banyak, merasa salah jurusan,
skripsian, kerja kelompok, dan sebagainya. Hingga kehidupan pribadi masing-masing mahasiswa gitu. Ada yang miskin, kaya, beasiswa, dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi cukup seru, variatif, dan gue seneng karena karakternya punya background yang cukup detail, cukup dalam, dan kita bisa bersimpati terhadap karakternya. Tapi sangat disayangkan pembagian cerita untuk protagonis yang harusnya karakternya si Ogi ya, seingat gue udah ingat lupa. Ini karakternya terlalu banyak, gue gak bisa terlalu mengingat nama-nama karakternya. Yang pasti kayaknya ada Ogi deh, itu paling utama seharusnya. Cuman gimana ya, kayak dia muncul di awal dan menjadi protagonis, cuman kayak lama-lama tenggelam, diisi oleh karakter-karakter lain ganti-gantian, hingga di akhir muncul lagi Ogi gitu. Ya walaupun di tengah-tengah setiap karakter ada menyinggung-nyinggung dikit tentang Ogi, cuman kayak bingung aja gitu. Protagonisnya kurang dominan gitu loh. Masa protagonis tertutup oleh kisah-kisah teman-temannya kayak gitu. Nah itu kurangnya, kurang dari sisi karakter lah, penceritaan karakternya. Ada porsi-porsi pembagian ceritanya. Nah secara plot gue suka banget. Plotnya cukup seru, ngebahas tentang kehidupan mahasiswa, pengen lulus, punya sarjana, kerja apa, tugas, skripsi, dan sebagainya. Cuman gue bingung ada kekurangan lain, dimana gue bingung plot utamanya apa. Kalau topik bahasan pastilah tentang mahasiswa yang ingin punya kehidupan lebih baik, lulus di perguruan tinggi agar bisa dapat pekerjaan, punya kehidupan lebih baik gitulah. Harusnya kayak gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sisi mahasiswa yang berjuang belajar di perguruan tinggi, lulus, terus nanti melamar kerja dan sebagainya. Cuman ya itu plot utamanya itu loh. Kalau topik bahasanya kita tahu kehidupan mahasiswa, tapi plot utamanya gue bingung nih. Apakah fokus utamanya Ogi yang dari keluarga miskin, harus kuliah dan sebagainya karena permintaan orang tuanya kerja mati-matian, terus harus pinjem uang lah, kerja, banting tulang dan sebagainya. Tapi Oginya sebenarnya ya merasa dia nggak benar-benar ingin kuliah, cuman dia punya kesukaan terhadap satu bidang tertentu. Dan akhirnya bla bla bla, konflik. Gue bingung konfliknya apa sih untuk Ogi ini. Apakah karena dia merasa bersalah terhadap orang tuanya, karena orang tuanya berjuang keras tapi sebenarnya dia nggak benar-benar ingin kuliah, atau Ogi sebenarnya punya keinginan lain dan sebagainya. Gue bingung nih dengan terhadap karakter protagonis dan konflik ceritanya kayak gitu. Agak campur aduk aja gitu. Ntar ganti ke karakter ini, nanti karakternya punya konflik sendiri, ganti ke karakter ini, ntar karakternya punya konflik sendiri. Jadi kayak ceritanya nggak fokus, random aja gitu. Random aja gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah reviewnya. Tapi seru sebenarnya. Jadi kita bisa kayak, kalau kalian mahasiswa dan kalian kangen kehidupan perguruan tinggi sebagai mahasiswa, ini cukup seru, menyenangkan, lucu lah. Ada bagian sedihnya juga ketika kayak skripsi ditolak dosen, punya masalah ini masalah itu. Tapi ada menyenangkan juga, bisa nongkrong, terus ngerjain ini, ngerjain hobi, main dan sebagainya, macam-macam. Seru. Ya gitu, kurang lebih kayak gitu maksudnya. Untuk review kami bukan saja anak kertas. Ya, maksudnya ini kayaknya ini buku pertama penulis yang boom gitu lah ya. Jadi kayak kunci ketika penulis ini jadi terkenal gitu kan dari novel ini. Cuman kayaknya nggak sewah yang ada di internet gitu. Kayak wah ini bukunya bagus dan sebagainya. Kalau gue bukunya biasa aja sih. Karakternya bagus, cuman ya banyak kekurangan kelebihan lah. Namanya juga buku pertama mungkin ya. Dan ya kurang lebih kayak gitu.
Dan gue menyadari sesuatu, penulis J.S. Kyren ini, gue udah baca beberapa bukunya, kebanyakan itu kumpulan cerita, cerpen. Ada novel melangkah juga, seri Kami Bukan ini. Terus ada seri lain yang bakal terbit katanya, judulnya Kado Terbaik, itu slice of life juga. Menurut gue kayaknya penulisnya punya karakteristik jago membuat cerpen pendek yang punya plot yang bikin pembaca gregetan, simpati, kaget, dan macam-macam lah. Karena gue baca buku-buku kumpulan cerpennya itu bagus banget. Tapi giliran gue baca novelnya kayak ini, Kami Bukan Saudara Kenas, Melangkah, entah kenapa novelnya itu kayak kayak enggak aja gitu, enggak lah. Gak cocok lah, entah kenapa. Kayaknya penulis menurut gue mungkin tipikal penulis yang kayaknya dia nggak cocok untuk menulis cerita yang panjang-panjang, karena cerita yang panjang itu harus punya plots yang lebih kompleks, yang rumit, ya bisa dibilang cukup rumit lah. Ada plot, subplot, karakter macam-macam, interaksi karakternya gimana, narasinya, terus ceritanya mau dibawa bagaimana, dan sebagainya, macam-macam dalam sebuah novel itu. Makanya kayak, ya kalau untuk versi novel kayaknya penulisnya bukan nggak jago, cuman kayaknya penulis memiliki kemampuan lebih hebat dalam menulis cerpen dibanding menulis novel, menurut gue gitu ya. Karena wah, cerpen-cerpennya gue suka banget buku kumpulan cerpennya dibanding novel-novelnya. Ya kurang lebih kayak gitulah review gue untuk Kami Bukan Saudara Kertas. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.